Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifah, NIM T 2019-1061. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Fenomena Masalah Belajar Masa Pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar akidah akhlak dengan dosen pengampu Bapak Bahrul Munib, SHI MPDI. Pada kesempatan kali ini isi makalah saya itu ada 3 poin yang akan dibahas. Nah, yang pertama itu apa pengertian fenomena masalah belajar masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran akidah akhlak. Kemudian yang kedua, bagaimana fenomena masalah dan solusi belajar terkait keterampilan belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana fenomena masalah dan solusi belajar masa pandemi COVID-19 dengan jenis bahan ajar. Nah, kita memasuki poin yang pertama, yaitu apa pengertian fenomena masalah belajar masa pandemi COVID-19 pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, sebelum kita membahas lebih detail apa itu fenomena masalah belajar masa pandemi COVID-19. Nah, jadi kita harus tahu dulu konsep dasarnya, pengertian dari fenomena masalah belajar masa pandemi COVID-19 khususnya pada mata pelajaran akidah akhlak. Nah, pengertian fenomena terlebih dahulu. Nah, fenomena itu merupakan suatu hal yang dapat disaksikan dengan panca indera kita dan dapat dinilai dan diterangkan secara ilmiah. Nah, contohnya fenomena. Nih, fenomena alam. Nah, fenomena alam itu berupa apa saja? Nah, ada fenomena gerhana bulan, ada fenomena gerhana matahari, dan fenomena itu kan dapat dilihat dengan panca indera kita, gitu. Sedangkan fenomena dalam konteks pembelajaran di sini merupakan suatu kejadian yang terjadi pada proses kegiatan belajar mengajar. Nah, kemudian pengertian dari masalah. Apa sih itu masalah? Nah, ada banyak istilah yang berkaitan dengan masalah. Yang pertama, problem. Kemudian problematika dan lain sebagainya. Menurut Rasihudin, problematika itu merupakan suatu permasalahan yang dapat mengganggu, dapat menghambat, serta menyebabkan suatu kegagalan dalam mencapai tujuan proses pembelajaran. Kemudian, setelah kita mengetahui pengertian fenomena, masalah, jadi apa itu pengertian belajar? Nah, pengertian belajar di sini merupakan proses berubahnya tingkah laku, berubahnya kepribadian seseorang yang dapat ditampakkan melalui peningkatan kualitas, peningkatan kuantitas setiap peserta didik. Contohnya, kecakapannya, pengetahuannya, daya pikirnya, dan lain sebagainya. Setelah kita mengetahui pengertian fenomena, masalah, belajar, nah kita berbicara mengenai pandemi COVID-19. Nah, pandemi COVID-19 ini kan sejak tahun 2020 yang lalu hingga sampai saat ini Indonesia masih mengalami musibah dengan dilandanya pandemi COVID-19, di mana virus COVID-19 itu menyebar dalam segala aspek kehidupan, dan salah satunya aspek pendidikan ini juga terkena imbasnya, sehingga proses pembelajaran itu tidak lagi tatap muka. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan tentang belajar online yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, jadi pemerintah ini
mengeluarkan kebijakan dari awalnya pembelajaran offline diganti dengan pembelajaran online atau daring. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memperlancar kegiatan pendidikan meskipun kegiatan pembelajaran itu tidak bisa dilaksanakan secara offline, maka bisa dilakukan secara online. Kenapa tidak bisa dilakukan secara offline? Karena untuk memutus penyebaran rantai COVID-19. Selanjutnya, pengertian mata pelajaran akidah akhlak. Jadi, mata pelajaran akidah akhlak ini merupakan salah satu bagian rumpun PAI yang mengarahkan peserta didik untuk menekankan penanaman moral dan etika serta berperan penting dalam pembentukan karakter maupun watak pada peserta didik. Nah, yang pertama, akidah. Akidah ini berkaitan dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Nah, untuk materi pelajaran akidah akhlak pada kelas 6 MI ini berupa rukun iman, kemudian asmaul husna, kalimat thayyibah, kemudian akhlak. Akhlak ini berkaitan dengan hablum minannas, hubungan kita dengan sesama. Jadi materi pelajaran akidah akhlak kelas 6 MI di sini tuh berupa akhlak terpuji, akhlak tercela, dan lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya fenomena masalah belajar masa pandemi COVID-19 mata pelajaran akidah akhlak ini merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana pada masa pandemi yang dihadapkan oleh peserta didik mengalami gangguan atau hambatan serta menyebabkan ketidaklancaran dalam proses pembelajaran akidah akhlak. Selanjutnya poin yang kedua. Nah, tentang bagaimana sih fenomena masalah dan solusi belajar terkait keterampilan belajar. Nah, dalam suatu pelaksanaan aktivitas kegiatan pembelajaran sering ditemukan berbagai fenomena masalah belajar yang dialami peserta didik yang berkaitan dengan masalah dalam keterampilan saat belajar. Ada beberapa fenomena beserta solusi terkait keterampilan belajar. Nah, yang pertama adalah lemahnya keterampilan membaca. Nah, jadi siswa MI di sini masih belum gemar membaca. Kan membaca itu penting untuk kita. Untuk apa gunanya? Gunanya untuk kita bisa memperoleh pengetahuan dari membaca. Nah, sedangkan jika siswa itu malas membaca, tidak mau membaca, nah jadi mereka akan memperoleh sebuah kerugian terhadap dirinya sendiri. Yang pertama, siswa tersebut akan merasa kesulitan. Kemudian yang kedua, siswa tersebut akan kudet. Kudet apa? Kudet informasi. Nah, kemudian yang ketiga, siswa itu tidak punya wawasan yang luas. Nah, oleh sebab itu, guru harus memberikan sebuah solusi agar si anak itu mau membaca. Nah, bisa diberikan solusi dengan menggunakan metode SQ3R. Nah, SQ3R itu apa? SQ3R itu merupakan singkatan dari S-nya itu survei, kemudian Q-nya itu question, dan yang R-nya itu read, R-nya lagi recite, R-nya lagi review. Oke. Yang pertama survei. Survei di sini adalah meninjau. Jadi guru meminta peserta didik untuk melihat, mengamati bagian umum, gambaran umum dari materi yang akan dipelajari, seperti melihat daftar isinya, poin-poin apa yang akan dibahas di dalam materi tersebut. Kemudian key question. Nah, question di sini guru meminta peserta didik untuk membuat beberapa pertanyaan dari poin-poin dalam materi pelajaran tersebut. Kemudian yang R-nya read. Nah, setelah siswa itu membuat pertanyaan, maka langkah selanjutnya adalah read, membaca. Gunanya membaca di sini itu untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat tadi. Kemudian
Recite itu menuturkan. Jadi setelah membaca, menemukan jawaban, kemudian menuturkan, kayak membacakan hasil jawaban itu kepada temannya atau berbicara sendiri gitu. Kemudian review ini seperti membaca ulang kembali untuk memantapkan pemahaman yang telah dipelajari dari metode SQ3R itu. Kemudian yang kedua adalah lemahnya keterampilan menulis. Jadi selain lemahnya keterampilan membaca, peserta didik juga lemah dalam keterampilan menulis. Ada yang seperti itu juga. Nah, fenomena masalah belajar yang ditemukan itu peserta didik kesulitan menulis ketika guru itu menjelaskannya dengan sangat cepat. Jadi kan peserta didik ingin menulis poin-poin penting gitu ya, tapi berhubung penjelasan si guru itu sangat cepat, jadi peserta didik itu ketinggalan gitu. Jadi dari problem tersebut jadi malas menulis gitu. Solusinya gimana? Nah, solusi buat peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menulis ketika penjelasan guru itu sangat cepat, maka bisa menggunakan konsep mind mapping atau peta konsep. Jadi dengan peta konsep atau menulis poin-poin penting itu juga memudahkan untuk para peserta didik agar bisa mencatat hal-hal apa saja yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga, ini adalah lemahnya keterampilan menyimak. Jadi fenomena masalah belajar yang ditemukan, siswa itu kurang mampu menyimak dengan baik materi pelajaran yang disampaikan oleh guru. Nah, mungkin karena kurangnya konsentrasi atau ada hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasinya gitu kan. Nah, solusinya itu gimana? Nah, solusinya itu yang pertama, meningkatkan minat belajar. Jadi, siswa itu harus mempunyai minat untuk belajar gitu. Kalau tidak punya minat, tidak punya motivasi ataupun begitu, mereka akan tidak bisa menyimak apapun yang dijelaskan oleh gurunya gitu. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan konsentrasi. Jadi konsentrasi ini sangat perlu ketika menyimak penjelasan guru. Kemudian yang ketiga, menghindari hal-hal yang dapat mengganggu ketika menyimak pelajaran. Apa contohnya? Nah, contohnya yang pertama, tidak mengobrol dengan temannya ketika penjelasan guru berlangsung gitu, ketika guru menjelaskan materi. Kemudian yang kedua, menghindari hal-hal seperti nulis-nulis sendiri di buku coretan atau gambar-gambar yang tidak penting gitu kan ya. Yang keempat ini adalah lemahnya keterampilan bertanya. Jadi fenomena masalah belajar yang ditemukan adalah lemahnya keterampilan saat bertanya gitu. Biasanya terjadi pada peserta didik yang pendiam, kemudian pemalu, kemudian takut untuk bertanya kepada gurunya seperti itu. Nah, bagaimana solusinya? Nah, solusinya peserta didik itu bisa membuat beberapa pertanyaan yang belum difahami dan kemudian bisa disampaikan kepada gurunya. Jika saat proses pembelajaran itu masih takut, masih malu, maka bisa dilatih dengan bertanya kepada guru saat waktu kosong mungkin, atau juga bisa saat proses pembelajaran itu selesai, langsung tanyakan ke guru gitu, kayak face to face gitu. Kemudian bisa juga bertanya kepada temannya. Kemudian yang kelima adalah lemahnya keterampilan mengatur waktu. Jadi fenomena masalah belajar yang sering ditemukan yaitu peserta didik sering membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak begitu penting. Dan ketika siswa atau peserta didik itu disuruh belajar sama orang tuanya, dia malah milih asik bermain gitu daripada belajar. Nah, solusinya itu gimana? Nah, solusinya peserta didik atau orang tua itu membuatkan sebuah jadwal kegiatan gitu.
mulai dari bangun tidur, belajar, bermain, dan sebagainya. Jadi terstruktur, tersistematis. Jadi siswa itu mempunyai planning. Oh, jam segini saya harus belajar. Oh, jam segini harus ngaji gitu. Jadi memudahkan peserta didik dalam mengatur waktunya. Kemudian yang keenam adalah lemahnya keterampilan mengaplikasikan teknologi. Jadi di masa pandemi ini kan pembelajarannya daring, online gitu. Jadi harus memanfaatkan sebuah teknologi yang canggih itu. Nah, contohnya WA sebagai ruang diskusi atau guru menyampaikan materi, bisa juga dengan Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya, tergantung dari sekolah atau guru yang bersangkutan. Nah, ketika siswa itu dihadapkan kesulitan dalam mengaplikasikan teknologi, maka solusinya itu gimana? Solusinya peserta didik itu bisa meminta bantuan kepada saudaranya, kepada kakaknya yang lebih paham dalam memanfaatkan atau mengaplikasikan beberapa teknologi seperti itu. Kemudian yang ketujuh ini adalah kurangnya keterampilan mengikuti ujian. Jadi sebelum mengikuti ujian, peserta didik itu harus memperhatikan persiapan-persiapan yang harus dilakukan gitu. Fenomena masalah belajar ini yang sering ditemukan adalah peserta didik kurang persiapan baik secara fisik maupun mental maupun pengetahuannya gitu. Nah, solusinya itu gimana? Nah, solusinya yang pertama, belajar pasca belajar. Jadi setelah peserta didik itu belajar di kelas, di sekolah, mereka mereview kembali, membaca ulang materi yang telah dipelajari di kelas atau di sekolah, membaca ulang lagi di rumah gitu. Kemudian yang kedua adalah memprediksi soal ujian. Jadi sebelum mengikuti ujian, alangkah baiknya ketika belajar untuk ujian itu mempelajari kisi-kisi yang telah diberikan oleh guru. Itu sangat penting juga. Kemudian yang kedua, mempelajari bentuk-bentuk soal latihan yang pernah dikerjakan gitu, ataupun tugas yang pernah dikerjakan. Kemudian yang ketiga itu mempersiapkan dalam cara mengikuti ujian. Nah, yang pertama ketika mau ujian itu harus datang lebih awal, kemudian mengerjakannya itu dengan harus berdoa terlebih dahulu, kemudian mengerjakan soal yang dianggap mudah terlebih dahulu, karena kalau mengerjakan soal yang sulit terlebih dahulu maka akan membuang waktu sia-sia gitu, akan keteteran waktunya dan lain sebagainya. Oke, selain fenomena yang tadi, menurut Satgasus 3 SCPD itu juga mengemukakan bahwa fenomena masalah belajar juga ada beberapa menurut mereka gitu. Nah, yang pertama, lemahnya keterampilan mengatur waktu. Nah, jadi peserta didik itu sering membuang-buang waktu dengan kegiatan yang tidak penting. Karena apa? Karena mereka itu tidak mempunyai planning dalam menjalani aktivitas gitu. Solusinya dengan apa? Solusinya mereka itu membuat jadwal kegiatan rutin, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi gitu. Jadi dalam menjalani aktivitas itu sudah terstruktur, terus sudah tersistematis gitu, sesuai planning. Nah, kemudian yang kedua adalah lemahnya keterampilan membaca buku. Nah, siswa itu seringkali ketika dihadapkan untuk membaca buku, mereka itu aku males gitu. Kenapa? Karena mereka belum terbiasa untuk gemar membaca buku. Nah, solusinya itu dengan apa? Solusinya bisa menggunakan metode ST3R yang tadi, kemudian bisa mempunyai target gitu. Setidak-tidaknya dalam sehari itu harus membaca buku minimal 1 lembar gitu. Nah, agar apa? Agar terbiasa dalam membaca gitu. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya keterampilan
menghafal pelajaran. Nah, sering ditemukan banyak sekali peserta didik itu ketika disuruh menghafal materi pelajaran tertentu, mereka itu sulit sekali yang buat hafal gitu. Mungkin karena faktor apa gitu ya, saya kurang paham, karena memang ada tipe peserta didik yang sulit sekali menghafal pelajaran. Nah, tapi bisa diatasi, ada solusinya gitu. Nah, solusinya adalah membaca berulang kali. Membaca berulang kali suatu materi pelajaran yang akan dihafal gitu. Karena menurut ustadz saya itu ketika saya ngaji ada semacam kayak tahun maulid itu ada wisuda juz amma. Jadi santri-santri di sana itu diharapkan bisa hafal juz amma. Nah, jadi untuk memudahkan hafalan, Ustadz saya bilang kalau mau menghafal itu setidaknya membaca berulang kali 10 kali gitu. Agar apa? Agar bisa ingat gitu. Kemudian yang keempat ini adalah lemahnya keterampilan meringkas buku. Jadi peserta didik itu ketika diberikan tugas meringkas buku, mereka kesulitan dalam menyimpulkan materi tersebut. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya bisa membaca keseluruhan, kemudian membaca poin-poin penting saja, dan mencari ide pokok bacaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah lemahnya keterampilan mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar. Nah, ini masalah belajar yang ditemukan ini disebabkan beberapa faktor, yaitu mungkin siswa itu mempunyai pikiran yang kacau, mungkin ada masalah di rumahnya, atau mungkin gelisah, galau, ataupun lingkungan yang tidak mendukung seperti lingkungan belajar yang berisik, bising, itu bisa menimbulkan lemahnya keterampilan mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar. Kemudian solusinya gimana? Nah, solusinya peserta didik itu harus meningkatkan konsentrasi dan memperhatikan fokus mendengarkan, menyimak penjelasan guru, dan sebisa mungkin peserta didik itu menghindari lingkungan yang tidak mendukung seperti lingkungan belajar yang berisik, bising, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah lemahnya keterampilan menyelesaikan tugas sekolah. Jadi peserta didik itu ketika diberikan tugas sekolah, mereka itu mengentengkan, lebih memprioritaskan bermain. Contohnya diberikan PR hari ini. Nah, mereka itu tidak langsung mengerjakan sepulang sekolah, mereka malah langsung bermain gitu. Jadi ketika malam mereka itu ngantuk gitu. Jadi disitulah masalah belajar yang sering ditemukan dan sering dialami oleh peserta didik. Kemudian poin yang ketiga adalah fenomena masalah dan solusi belajar masa pandemi COVID-19 dengan jenis bahan ajar. Nah, jadi untuk mengatasi fenomena masalah belajar masa pandemi COVID-19 ini bisa menggunakan salah satu cara alternatif dengan jenis bahan ajar. Nah, misalnya ada siswa itu yang kurang tanggap ketika disuruh membaca, maka jenis bahan ajar yang bisa digunakan adalah jenis bahan ajar audio atau audio visual dan lain sebagainya. Jadi menurut Departemen Pendidikan Nasional, bahan ajar itu apa sih? Nah, bahan ajar itu merupakan segala bentuk bahan yang memang dikhususkan untuk membantu pendidik atau guru dalam kegiatan belajar mengajar yang berupa bahan tertulis maupun tidak tertulis. Nah, adapun jenis-jenis bahan ajar ada 4. Yang pertama, jenis bahan ajar cetak. Nah, di sini jenis bahan ajarnya berbentuk tulisan, jadi dapat dibaca kapanpun. Kemudian yang kedua, jenis bahan ajar audio. Nah, jenis bahan ajar ini memanfaatkan sinyal suara atau audio
untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik. Kemudian contohnya jenis bahan ajar audio ini adalah radio, MP3, kemudian dan lain sebagainya. Yang ketiga, jenis bahan ajar audiovisual. Jadi memadukan antara audio dan visual sehingga dapat didengar sekaligus dapat dilihat. Contohnya adalah video, film, dan lain sebagainya. Kemudian jenis bahan ajar yang terakhir itu adalah jenis bahan ajar interaktif. Jadi jenis bahan ajar ini mengkombinasikan beberapa media seperti memadukan visual, audio, gerak, animasi, video, dan lain sebagainya. Misalnya website, e-learning, aplikasi online. Kemudian fenomena, masalah, dan solusi belajar masa pandemi COVID-19 dengan jenis bahan ajar. Yang pertama, lemahnya keterampilan membaca. Nah, jadi di sini peserta didik kurang membaca, mungkin disibukkan dengan aktivitas lain. Kemudian kurang tanggap dalam memahami pelajaran dengan membaca. Mungkin di sini itu yang dimaksud peserta didik itu kurang bisa menyerap informasi materi pelajaran dengan cara membaca. Nah, jadi solusinya gimana? Nah, solusinya bisa diberikan jenis bahan ajar audio maupun audio visual. Nah, contohnya jika diberikan jenis bahan ajar audio, contohnya pada materi Akidah Akhlak kelas 6 MI ini menunjukkan perilaku akhlak tercela. Jadi guru itu menjelaskan materi tersebut dengan VN atau voice note, kemudian di-share di grup WA-nya. Kalau diberikan jenis bahan ajar audiovisual, jadi guru itu membuat video pembelajaran mengenai materi menunjukkan perilaku akhlak tercela. Jadi di situ ada gambar-gambar yang menunjukkan perilaku akhlak tercela. Jadi peserta didik itu lebih menyerap informasi dengan cepat gitu. Kemudian yang kedua adalah lemahnya keterampilan menulis. Jadi di sini tuh semakin canggihnya sebuah teknologi membuat peserta didik itu malas menulis karena hanya tinggal lihat HP aja sudah selesai gitu. Kemudian memang ada tipe peserta didik yang lemah dalam keterampilan menulisnya. Nah, solusinya gimana? Nah, solusinya bisa diberikan jenis bahan ajar cetak, yaitu berupa handout yang belum di print out. Kan sekarang masa pandemi pembelajarannya itu online, tidak bisa tatap muka. Jadi guru itu bisa memberikan sebuah handout yang berisi materi yang akan dipelajari. Contohnya materi Akidah Akhlak kelas 6 itu indahnya beriman kepada qada dan qadar. Jadi diberikan handout yang berisi materi itu yang belum di print out, kemudian di-share di grup WA atau di aplikasi lainnya. Kemudian yang ketiga, lemahnya keterampilan menyimak. Jadi peserta didik ini ketika pembelajaran daring atau online ini seperti ketika pembelajarannya itu melalui aplikasi Google Meet, Zoom, siswa tersebut merasakan kurang paham atau kurang menyimak, kurang konsentrasi dalam mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi ketika pembelajaran selesai, mereka itu bingung karena materi apa tadi ya, apa yang dijelasin guru, karena tadi itu tidak menyimak dengan baik gitu. Jadi solusinya gimana? Nah, solusinya bisa diberikan jenis bahan ajar audiovisual. Jadi siswa itu bisa melihat video yang telah dibuat guru tentang penjelasan materi tersebut gitu. Kemudian yang keempat adalah lemahnya keterampilan mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar. Jadi peserta didik ini sering tidak fokus, kemudian kurang konsentrasi ketika pembelajaran gitu. Mungkin karena pembelajarannya itu kurang menarik atau ada hal yang lain gitu kan ya.
solusinya gimana? Nah, solusinya bisa diberikan jenis bahan ajar audiovisual. Jadi contohnya pada materi akhlak terpuji. Nah, di situ guru membuat video pembelajaran, kemudian di dalamnya itu memuat gambar-gambar, animasi, musik, suara yang bertujuan untuk apa? Bertujuan agar siswa itu tertarik dan bisa fokus konsentrasi dalam memahami materi pelajaran. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, adalah lemahnya keterampilan bertanya. Jadi peserta didik ini tidak berani bertanya kepada guru maupun temannya dalam kegiatan belajar mengajar maupun ketika forum diskusi. Mungkin karena malu ataupun tidak punya bahan pertanyaan untuk disampaikan gitu. Nah, jadi solusinya gimana untuk mengaktifkan peserta didik itu bertanya? Nah, solusinya dengan jenis bahan ajar cetak. Kenapa? Karena yaitu berupa handout, maksudnya berupa handout. Kenapa? Karena dengan adanya handout itu memicu timbul pertanyaan yang belum difahami oleh peserta didik, karena handout itu hanya sebuah ringkasan ataupun poin-poin penting saja, jadi tidak detail penjelasannya gitu. Kemudian yang keenam adalah lemahnya keterampilan menghafal pelajaran. Jadi siswa itu ada siswa yang sulit menghafal materi pelajaran. Contohnya materi akidah akhlak kelas 6 itu Asmaul Husna. Nah, itu kan 99 nama Allah gitu kan ya. Solusinya gimana? Nah, solusinya bisa diberikan jenis bahan ajar audio maupun audio visual. Nah, contohnya yang audio, guru itu memberikan lagu tentang Asmaul Husna untuk memudahkan peserta didik dalam menghafal gitu. Karena seusia mereka itu lebih cepat dalam menghafal itu dengan sebuah lagu-lagu. Kemudian yang audio visual, jadi semacam video animasi, ada gambarnya, kemudian ada lagunya terkait Asmaul Husna, itu lebih cepat juga untuk siswa itu menghafal materi Asmaul Husna. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah lemahnya keterampilan menyelesaikan tugas sekolah. Jadi banyak siswa yang mengentengkan tugas sekolah yang diberikan guru. Kenapa? Karena mungkin gurunya itu tidak menilai pekerjaan siswanya. Jadi siswa itu jadi enteng gitu, tidak mengerjakan. Nah, ataupun siswa itu bingung mau mengumpulkan tugas di mana, karena kan sekarang pembelajaran online, jadi tidak diberikan kepada guru secara langsung, tapi menggunakan ataupun memanfaatkan sebuah teknologi yang ada gitu kan ya. Nah, solusinya dengan apa? Solusinya bisa diberikan jenis bahan ajar interaktif, yaitu seperti aplikasi online, yaitu Classroom. Jadi siswa itu sesudah mengerjakan langsung disetor ke Google Classroom untuk dikumpulkan ke gurunya maupun sehingga dapat dinilai oleh gurunya gitu. Dan yang terakhir adalah malas belajar. Jadi fenomena ini menghantui banyak peserta didik agar tidak mau belajar. Solusinya gimana? Solusinya diberikan jenis bahan ajar interaktif berupa kuis. Nah, jadi jika ada kuis kan mau tidak mau peserta didik itu harus belajar agar bisa memperoleh nilai yang baik dan bagus. Nah, jadi misalnya dalam satu bab itu selesai ada kuis atau tugas gitu ya. Jadi gunanya itu untuk mengetahui pemahaman peserta didik selama ini gitu. Selama mempelajari satu bab itu, bisa menggunakan atau memanfaatkan Google Form. Sekian penjelasan makalah saya yang berjudul Fenomena Masalah Belajar Masa Pandemi COVID-19. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.